Shalom Bapak Ibu terkasih. Apa kabarnya? Haleluya. Saya percaya kita adalah umat yang dikasihi Tuhan. Dan inilah waktunya kita boleh mempersembahkan korban syukur kita. Yang siap memuji Tuhan boleh lambaikan tangan. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu terkasih, seringkali kita gak mengerti atas setiap keadaan dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan mau kita percaya. Percaya saja. Selamat datang pada Pastor Stephen yang sudah bersama dengan kita. Terima kasih Pak bersama Ibu dan keluarga. Puji Tuhan, selamat melayani. Kita mau angkat pujian bagi Tuhan sebelum kita akan naikkan doa penyembahan kita. Apapun yang terjadi atas kehidupan kita mau sama-sama katakan, Tuhan baik, sungguh amat teramat baik. Haleluya, Yesus. Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Ku sembah Kau. Mari Bapak Ibu terkasih, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau ucapkan syukur, naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Kasih-Mu sembah Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi, yes. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Sama-sama sembah Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu Tuhan. Ku membalas kasih-Mu. Oh, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Mari sama-sama sembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, sebab Kau yang layak terima pujian penyembahan kami. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita sebagai tanda kita tidak bisa hidup tanpa kasih karunia Tuhan. Kita nggak bisa hidup tanpa anugerah kebaikan Tuhan kita. Ku sembah Kau, ku sembah
ucapan syukur. Sembah Tuhan kita, angkat suaramu, angkat penyembahanmu. Sama-sama, lebih-lebih lagi kita mau angkat suara kita. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau. Sadari kita tidak bisa apa-apa tanpa kasih karunia Tuhan. Kasih-Mu, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Sembah Tuhan. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih. Kami sembah Tuhan. Angkat sembah Tuhan bagi Tuhan. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan. Kami rindu Tuhan. Selalu menyenangkan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Berikan sorak-sorai kemenangan bagi Allah kita. Yesus namanya yang layak disembah. Tiada hari kami memuji dan menyembah nama Tuhan. Raja di atas segala raja, hanya Yesus namanya. Mari umat Tuhan, sembah Tuhan, senangkan hatinya, besarkan namanya. Yes. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab Tuhan baik. Tuhan baik. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Selama-lamanya Tuhan baik. Untuk selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Bapa, di dalam nama Yesus, Bapa yang kami kenal, yang kami sembah, kami muliakan. Kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Kami tidak bisa membalas kebaikan Tuhan, hanya ucapan syukur, terima kasih kami melalui pujian penyembahan pagi hari ini. Kami rindu Tuhan, Kau melawat setiap kami. Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, tutup bungkus kuasa darah Yesus. Berkati umat-Mu Tuhan. Setiap kami yang mengangkat tangan, kami jujur, kami tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kami persembahkan korban syukur kami Tuhan melalui pujian penyembahan pagi hari ini. Kami mau serius Tuhan, kami mau sungguh-sungguh menaikkan pujian ucapan syukur kami kepada Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan, nama Tuhan disenangkan. Kami percaya ketika kami mengangkat tangan, Tuhan turun tangan. Tuhan menjamah umat-Mu Tuhan, tutup bungkus kuasa-Mu Tuhan ibadah kami. Nama Yesus dimuliakan, setiap kami boleh diubahkan. Yang berbeban berat diberikan jalan keluar, yang sakit disembuhkan, yang khawatir bimbang takut diberikan pengharapan. Damai sejahtera Kau berikan kepada kami. Kami pulang dengan kemenangan, karena kami adalah umat-umat yang lebih dari pemenang. Kami percaya Bapa, Kau berhadirat pada pagi hari ini. Segala puji, hormat juga syukur kami naikkan kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya dan mau memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Sorakan haleluya. Yes. Boleh lihat kiri kanan saudara, lambaikan tangan, katakan shalom. Boleh berjabatan tangan kalau yang berdekatan, saling memberkati. Mari kunaikan syukur kepadamu Tuhan, karena kasih-Nya begitu besar. Yes, mari Bapak Ibu. Tidak ada yang berdiam diri ya, semua memuji Tuhan. Percaya, dalam pujian ada kuasa. Yes.
Kasih-Nya begitu besar kepada setiap kita. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku kan berhenti memuji, memulihkan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang lama dan kini hanya untuk-Mu. Yes. Sebab kasih Tuhan begitu besar atas kehidupan kita. Sekalipun kita kadang-kadang lupa, tapi Tuhan tidak pernah melupakan kita. Yes, pujikan namanya. Begitu besar kasih Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih-Nya, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari sama-sama ucapkan syukur. Ku naikkan syukurku, akan berhenti memuji, memulihkan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, kita bebas sebagai umat pemenang. Hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Ku akan memuji, memulihkan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, haleluya. Bersyukur oleh karena kasih Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada. Sama-sama katakan, kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Keselamatan hanya daripada Tuhan. Pulihkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, yes, akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk hidupku. Akan berhenti memuliakan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini. Sekali lagi, ku takkan berhenti memuji selalu, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau berikan kini hanya hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya kita adalah umat dikasihi Tuhan. Kita sehat semua. Yang sehat berlambaikan tangan. Yang sakit sembuh. Berbeban berat ada kemenangan. Kita umat pemenang. Amin, percaya saudara. Katakan, kita umat pemenang. Lebih dari pemenang. Yes. Sorakan haleluya. Sebab kita umat yang lebih dari pemenang. Coba lihat wajah-wajah pemenang. Wajah-wajah pemenang boleh dilihat. Amin. Mari memuji Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis
bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Sama-sama kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Percaya, percaya, ini bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada lebih dari pemenang. Oh, haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Oh, segala kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Hosana, hosana bagi Dia. Sama-sama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Ini bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yes, puji Tuhan, sebab kita umat yang lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih Sama-sama. dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari Oh, pemenang. kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Oh, haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Amin. Haleluya. Bangkit, bangkit. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi, haleluya. Amin, puji Tuhan. Silakan dulu Bapak berkasih. Saudara mau sembuh dari sakit, mau menang atas setiap masalah, bebas hutang. Wah, kalau pas hutang kok nunduk semua. Gak usah malu Bapak Ibu. Selama hutang itu untuk produktif dan memuliakan nama Tuhan, why not? Tuhan pasti kasih jalan. Percaya. Kadang kita bingung, kok injak iblis bebas dari setan? Setannya gak ada kan? Padahal banyak saudaraku. Setan tuh banyak bentuknya, khawatir. Ngelihat orang kok takut? Karena kita punya utang sama dia. Kayaknya kok jadi kayak setan. Padahal enggak. Kitanya yang merasa ketakutan karena kita seolah-olah berjalan sendiri. Tuhan ada saudaraku. Kenapa kita mesti khawatir? Janji Tuhan. Bapak Ibu terkasih, yang tidak pernah lepas dari masalah, saya rasa nggak ada. Tapi Tuhan izinkan masalah terjadi untuk mendewasakan kita. Ada amin? Masalahnya kita mau dekat sama Tuhan atau kita menjauh? Itu pertanyaan buat saya dan saudara.
Seringkali kita nggak mengerti, Tuhan kok begini ya, saya udah ikut Tuhan, ke gereja tiap minggu. Pak Gembala bilang, ayo aktif Kersel, ayo ikut pelayanan diakonia, kegiatan ini itu. Kok saya sakit? Kok saya masih banyak masalah? Tuhan mau kita setia, janji Tuhan nggak pernah meleset. Karena Dia yang punya destiny kita, kehidupan kita. Rancangannya rancangan damai sejahtera. Sebelum hambanya menaikkan pemberitaan firman Tuhan, sama-sama kita angkat pujian bagi Tuhan. Percaya saja saudara. Ajar kami mengerti Tuhan, menyadari akan rencana Tuhan terbaik atas kehidupan kami. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Namun seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Kami percaya Tuhan, yes. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, walau di belantara yang gelap. Seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, serang hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Dengan kasih Kristus sama-sama kembali kita membangkit berdiri, Bapak Ibu terkasih. Mari naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sama-sama kita angkat pujian ini. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela Tuhan, bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku Tuhan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba. Ajar kami Tuhan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, hidupku puaskan hati-Mu.
katakan bagimu Tuhan. Bagimu Aku rela sepenuh hati menghamba. serahkan diri. Sekali lagi sama-sama, ajar kami Tuhan, ajarku Tuhan. Ajarku memahami, sekalipun sulit, mari sama-sama belajar, terus berjuang di dalam iman. Kita ikut rencana Tuhan, kita ikut apa maunya Tuhan atas hidup kita. Oh, bagimu aku rela sepenuh hati menghamba. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini dalam hidupku, puaskan hatimu. Bagimu Tuhan, bagimu aku rela sepenuh hati menghamba. Tuhan karya-Mu, genapi karya-Mu, genapi karya-Mu. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Ajar kami Tuhan. Mari umat Tuhan belajar, sama-sama kita berjuang. Ikut rencana Tuhan atas kehidupan kita. Percaya Tuhan berikan rancangan yang terindah atas hidup kita. Oh, terima kasih Tuhan. Puaskan hatimu, senangkan hatimu. Mari setiap kita berkata-kata kepada Tuhan, angkat penyembahan-Mu, angkat pujian penyembahan-Mu. Mari kita mau berbicara dari hati ke hati sama Tuhan. Saatnya Tuhan mau mendengar setiap keluh kesah kita. Tuhan mendengar Bapak Ibu, jangan kita khawatir. Tuhan kita lebih dahsyat atas setiap masalah kita. Dia lebih besar. Ribuan hati Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Kau dahsyat atas kehidupan kami. Seperti tanah liat di tangan seorang penjunan, itulah kami Tuhan. Kami mau apapun yang Tuhan mau atas kami mau ikut, kami mau turut senantiasa. Haleluya. serahkan hatimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Dalam segala keadaan, dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan, di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat mampu
Dia mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya, karena kasih-Nya. Setaraku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Setaraku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Tak pernah lepas dari Tuhanku, takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Ramasyugara ramaya syugara. Terima kasih Tuhan, haleluya. Engkaulah harapan bagi hidupku Tuhan. Tidak ada tempat lain di mana kami berharap dan bersandar. Hanya Tuhan kami yang hidup. Gunung batu keselamatanku, gunung batu karangku. Engkaulah Tuhan yang kuandalkan. Terima kasih Bapa, kami memiliki Engkau Yesus, selamanya Yesus. Hanya Yesus saja. Terima kasih Tuhan, Kau yang selalu kurindukan. Tuhan, Kau terlebih merindukan kami, jemaat-Mu, umat-Mu Tuhan, gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat waktu kesempatan yang terbaik kami boleh gunakan untuk kami serius datang kepada Tuhan, untuk mencari Tuhan, untuk hidup kami haus dan lapar akan Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan boleh membebaskan kami, memulihkan kami, membangkitkan iman kami Tuhan, menguatkan kami yang lemah. Kami tahu Tuhan Kau sendiri yang selalu berada di tengah-tengah kami, dalam hati kami, dalam hidup kami. Tuhan Kau sendiri Tuhan yang memerintah hidup kami Tuhan, biarlah kami belajar taat kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, biarlah pesan firman-Mu Tuhan, apa yang menjadi pikiran perasaan Tuhan, kehendak-Mu Tuhan dan hati-Mu Tuhan, boleh tersampaikan dalam hidup kami. Berkati umat-Mu, berkati jemaat-Mu, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sikuan. Shalom Bapak sekalian. Senang saya bisa bersama dengan saudara pagi ini. Sebelumnya saya ingin sekali lagi mengajak Bapak Ibu menyembah Tuhan dengan segenap hati, menaikkan pujian yang terbaik buat Tuhan. Kita nggak usah mikir apa-apa hari ini, pikirkan hanya menyenangkan Tuhan aja. Tuhan tahu kok caranya memberkati kita. Setiap kali kita datang di hadapannya, kita sedang menghadap pada Bapa yang baik. Dia tahu betul. Kita tidak perlu ngajari bagaimana Tuhan memberkati kita. Kita nggak perlu ngajari gimana caranya memulihkan hidup kita. Dia tahu betul caranya berkati hidup kita. Dia nggak pernah salah kirim berkatnya, nggak pernah salah nama, nggak pernah salah alamat. Dia akan datang pada orang yang tepat. Amin.
Sekali lagi, saya ajak kita berdiri Bapak sekalian, kita sembah Tuhan. Mari ekspresikan penyembahan kita di hadapan Tuhan pagi ini. Naikkan pujianmu di hadapan Tuhan hari ini. Oh, oh, oh. Kau ku sembah, kau ku sembah. Katakan dengan segenap hatimu Bapak sekalian. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Ekspresikan penyembahanmu Bapak sekalian. Mari kita sembah Tuhan pagi ini. Ya. Oh, ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah. Bekerja Tuhan pagi ini. Oh Tuhan, ya spirit of worship itu dilepaskan di tempat ini dalam nama Yesus. Biar hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Yang ku katakan haleluya, 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 haleluya. Oh Kau ku sembah Tuhan. Kau ku sembah, kau ku sembah, ya. Kau ku sembah,
Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Tuhan, biar sekali lagi gerejamu bisa mengalami kehadiran-Mu Tuhan yang nyata. Bukan dari jauh kami menyembah, bukan cuma sekedar sebuah perasaan, tapi kami bisa alami kehadiran-Mu dalam kehidupan. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan. Kiri amarahanda karara badaka. Shiri balahun guru bikari takura mahani arata karara badaka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bicara Tuhan hari ini. Sampaikan isi hati-Mu buat kami semua. Aku berdoa pulihkan gereja-Mu. Pulihkan gereja-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, 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 amin. Silakan duduk sekalian. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya hari ini, pagi ini menyampaikan sebuah kerinduan yang Tuhan taruh dalam hati saya. Mungkin hari ini saya lebih bercerita tentang kerinduan-kerinduan yang Tuhan berikan untuk gerejanya. Beberapa waktu ini saya banyak terlibat dalam Indonesia Menyembah. Tahun lalu itu dilaksanakan di Holy Stadium. Kita nyembah 1 kali 12 jam. Jadi 12 jam non-stop tanpa berhenti jam 8 sampai jam 8 malam. Yang tahun ini kita bikin 2 kali 12 jam. Yang tahun ini non-stop 2 kali 12 jam. Dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Tidak ada khotbah, tidak ada yang lain. Hanya menyembah Tuhan. Saya lihat Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu sedang memulihkan gerejanya luar biasa dalam penyembahan ini. Saya berdoa Bapak Ibu sekalian hatinya bisa terketuk, bisa terbuka dengan apa yang saya sampaikan hari ini. Saya lahir dari sebuah keluarga hamba Tuhan seperti yang disampaikan Pak Peter. Keluar, brojol, itu langsung anak pendeta. Yang lain keluar, nangis, mungkin saya basaroh. Saking mungkin lebih rohani daripada yang lain. Saya besar di sebuah gereja sejak kecil. Saya tanpa menyebut gerejanya. Yang dari kecil saya bisa lihat ada tanda mujizat, ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Nah, akhir-akhir ini kok saya merasa ada sesuatu yang mulai kering dalam gereja. Khususnya dalam pujian penyembahan. Saya sedang banyak mengajar di berbagai gereja. Bahkan saudara, ini miris banget. Gereja itu ada pujian penyembahannya, tapi kita sendiri tidak punya pujian penyembahan. Duh kok bisa? Iya.
kita cuma punya lagu, tapi kita tidak punya pujian penyembahan. Yang ada adalah lagu rohani. Karena kalau kita bicara pujian, itu keluar dari hatimu. Memuji. Kalau cuma sekedar kau ku sembah, tapi tidak ada hati yang menyembah, cuma lagu rohani. Saya bisa lihat pada waktu itu, ada sekian banyak ibadah, orang disembuhkan. Sekarang ini kita lagunya jauh lebih bagus. Chord penyembahannya, bisa progresnya bisa 4, bisa 8. Dulu mungkin progresnya cuma 1, Pak. Pakai 1 chord aja bisa. Karena Pak penyembahnya gak neko-neko. Haleluya. 1 chord cukup. 1 chord. Tapi mujizatnya banyak banget. Kita sekarang 4 chord. Coba di mana? Ada sesuatu yang hilang gak Bapak sekalian? Saya sebuah generasi yang dilahirkan dalam ibadah itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya alami itu, dalam setiap ibadah saya bisa mengalami yang namanya hadirat Tuhan itu seperti apa. Nah hari-hari ini ketika saya menyampaikan firman Tuhan di beberapa gereja, saya bisa lihat itu kayak ada penurunan yang luar biasa sedang terjadi. Kayak kering. Jemaat sendiri tidak bisa merasakan hadirat Tuhan, tidak bisa berekspresi dengan sungguh-sungguh. Dulu saudara kalau hanya muji Tuhan, masih tua-tua, ya kita manggilnya encim-encim, ence-ence, om-om, tante-tante, ai-ai, susu-susu. Muji Tuhan, semangatnya minta ampun. Lagunya sederhana. Percaya saja, percaya Dia beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya Dia beri kita menang. Oleh percaya, mujizatnya luar biasa. Lah kok sekarang ini lagunya tuh begitu bagus, banyak sekali. Isi listnya itu, kok saya jam bisa ada sesuatu yang berbeda. Saya pernah sampaikan Bapak sekalian, di pertemuan para gembala, ini bahaya loh untuk 10-15 tahun mendatang. Karena 10-15 tahun mendatang gereja kita dipimpin sama anak-anak muda. Ya kan? Oke. 10-15 tahun mendatang gereja kita dipimpin anak-anak muda. Mungkin ketua departemen praise and worship-nya sudah diambil dari anak-anak muda. Mungkin dari dulu yang WL-nya masih muda bersama dengan kita. Tambah umur, dia dipilih. Dia kamu jadi ketua praise and worship, ketua departemen musik, ketua ini. Bisa dibayangin gak Bapak Ibu sekalian? Kalau kita punya ibadah yang kering, yang minim perjumpaan dengan Tuhan yang seperti itu. Kemudian mereka tumbuh anak-anak muda kita. Dengan minim perjumpaan dengan Tuhan. 10 tahun, 15 tahun mendatang, gereja kita dipimpin dengan orang yang gak pernah mengalami berjumpa dengan Tuhan. Problem tak itu? Problem. Rata-rata seumuran saya yang jadi hamba Tuhan, pernah mengecap 1 kali, 2 kali, 3 kali. Sebuah peristiwa, momentum terjadinya sebuah kebangunan rohani dalam dirinya. Ada sesuatu yang menyentuh hidupnya, bam. Dan itu membuat sebuah pilihan. Aku mau jadi hamba Tuhan. Aku mau melakukan sesuatu buat Tuhan. Aku mau habis-habisan buat Tuhan. Bapak Ibu sekalian, tidak ada kata-kata bijak yang bisa merubah hati orang. Hanya Roh Kudus sendiri yang bisa merubah. Gak ada kata-kata bijak, gak ada kata-kata motivasi yang terbaik untuk merubah orang. Oh kamu jadi orang sungguh-sungguh ya. Kalau nyembah yang sungguh-sungguh, gak bisa. Gak bisa. Sampai dimarahi kayak apa, gak bisa. Anak-anak muda, kamu mesti nyembah sungguh-sungguh. Gak bisa. Satu kali ada pertanyaan diberikan kepada saya pada waktu saya training pujian penyembahan. Kok gimana kok kita bisa bawa jemaat ngalami hadirat Tuhan? Gampang. Saya bilang gampang, gak sulit. Sedalam apa yang kamu punya,
sedalam itu yang kamu bisa kasih. Kalau kamu nggak punya apa-apa, kamu mau kasih apa? Kalau kamu nggak punya cara, kalau saudara nggak tahu ke Surabaya, ngajak orang ke Surabaya gimana caranya? Nggak bisa, kesasar nanti. Kalau Bapak Ibu tahu sendiri bagaimana ngalami bersama dengan Tuhan dalam sehari-harinya. Waktu di atas ini cuma cerminan apa yang di belakang kok. Apa yang terlihat sekarang di depan mimbar, itu cuma cerminan apa yang di belakang. Bahkan parahnya Bapak sekalian, sorry ngomong Bapak sekalian, sorry. Saya harus terbuka sama Bapak Ibu sekalian, karena saya sendiri bekasnya pemain musik juga. Yang sekarang ini terjadi, yang namanya pujian penyembahan sudah jadi transaksi kan. WL, singer, itu bukan rahasia lagi lah. Bapak di sini dapat berapa? Kamu dapat berapa main drum di sini? 150, gereja saya 200. Ayo pindah. Loh kok ketawa semua? Terjadi ya? Oh, kamu 200, kamu WL di sana sekali WL berapa? 200. Ke gerejaku 250. Loh, betul, ada yang mengamenkan loh berarti. Itu terjadi, transaksional seperti itu terjadi. Apalagi gereja-gereja yang tidak punya pemain musik sendiri. Mereka harus hire. Iya, cari dari luar. Bapak Ibu, kerja apa lagi Bapak Ibu? Sehari 4 kali ibadah. 250-an aja. 1 juta. 1 bulan berapa? Sitiau. 4 juta cuma kerja hari Minggu. Suka enggak? Seneng enggak? Mau jadi pemain musik gereja? Itu kenyataannya, hitung-hitungannya jelas Bapak sekalian. Hitung-hitungannya jelas. Cuan-bocuannya jelas kok. Hitungannya jelas itu. Nah, beberapa di antara mereka itu juga tidak tergembalakan dengan baik. Pagi di gereja A, nanti di gereja B, sore di gereja C, malam di gereja D. Siapa gembalanya? Enggak ada. Enggak ada. Dan itu membuat hal ini terjadi. Salah satu penyebabnya seperti itu. Saya bersyukur saudara kalau Bapak Ibu punya gereja dan orang-orangnya diisi dengan orang-orang yang digembalakan dengan baik tim pujian penyembahannya. Yang mereka tahu bagaimana menyembah Tuhan. Mereka tahu bagaimana mengekspresikan penyembahan mereka dengan alat mereka. Tidak mudah saudara, untuk menerjemahkan penyembahan dalam bentuk musik itu tidak mudah. Itu butuh skill. Tapi itu dilakukan. Karena yang kita lakukan sekarang ini bukan sedang mengiringi penyembahan, tapi kita sedang menyembah dengan alat kita. Itu beda sekali. Kita tidak sedang di depan ini, wah. Kadang-kadang itu saya orang paling iseng saudara. Bukan bermaksud menghakimi, tidak. Tadi kita lihat siapa orang itu sebenarnya. Jangan dilihat di atas mimbar. Kalau saudara lihat WL, singer, pemain musik, jangan dilihat di atas mimbar. Lihatlah pada waktu di bawah mimbar. Lah itu sesungguhnya. Amin Pak? Kalau di sini bisa. Di sini bisa. Coba lihat di bawah. Di bawah seperti apa? Itulah aslinya. Wih, langsung betul-betul semua. Saya belum khotbah loh Pak, ini baru curhat saya ini. Waduh, rupanya ada yang punya pengalaman pribadi deh. Saya berdoa Bapak Ibu sekalian bisa nangkep apa yang saya maksudkan hari ini. Saya rindu di tempat ini, hadirat Tuhan dicurahkan luar biasa. Pujian penyembahan di tempat ini saya berdoa bukan sifatnya transaksional. Atau transaksi barter. Bapak Ibu, mari kita nyembah sungguh-sungguh supaya kita diberkati Tuhan. Loh, barter tiba-tiba.
Loh ternyata barter. Waktu kita nyanyi, ku kagum, hormat, akan engkau. Ternyata itu barter. Dibarter dengan berkat. Bapak Ibu nyembah sungguh-sungguh. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Itu kan barter. Transaksional kan itu. Bapak Ibu kalau nyembah Tuhan jangan barter. Nyembah Tuhan yang sungguh-sungguh. Nyembah Tuhan aja. Masa nyanyi, ku kagum, hormat. Oleh piro aku ya. Nanti bulan ini omsetku berapa ya? Yang bukan seperti itu, saya berdoa Bapak Ibu mulai terbuka. Saya khotbah sampai jam berapa Pak? Ini jam 11. Saya selesai jam 11.15. 11.45. Oh, saya berdoa Bapak Ibu sekalian bisa tahan dengan apa yang saya sampaikan hari ini. Saya akan lakukan dengan secepat-cepatnya. Supaya Bapak Ibu bisa nangkep apa yang saya maksudkan hari ini. Tapi pulang, lakukan dengan baik. Amin. Kita hari ini bukan cuma mendengar, tapi kita mau jadi pelaku firman. Mari kita buka 1 Samuel 2. 1 Samuel 2, ayat yang ke-35. 1 Samuel 2, ayat yang ke-35. Yang sudah katakan amin? Dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan apa? Hatiku dan jiwaku, dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Hari-hari ini Bapak sekalian, gereja itu sedang membutuhkan imam kepercayaan Tuhan. Khususnya hari ini saya bicara tentang pujian penyembahan. Gereja butuh imam kepercayaan yang ngerti isi hatinya Tuhan, yang bisa bawa pujian penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan, bukan seperti yang dia mau. Setiap kali ibadah, itu pasti Tuhan punya rencana. Saya yakin pasti. Setiap kali ibadah, Tuhan pasti punya rencana. Begitu juga ketika saya menyampaikan firman Tuhan, apa yang mesti saya sampaikan, saya berdoa, oh ini yang saya perlu sampaikan. Begitu juga para WL, singer, pemain musik. Saudara sedang berkhotbah dengan lagu-lagu yang saudara miliki. Ini bukan cuma lagunya, oh lagi terkenal apa, Goodness of God. Nyanyi terus. Oh bukan karena ini, bukan. Gak ada hubungannya dengan itu. Tapi apa yang Tuhan mau dalam sebuah ibadah, itu harus terjadi. Ada imam kepercayaan Tuhan, yang bisa ngerti isi hati, yang bisa ngerti kerinduan-kerinduan Tuhan. Kita butuh kebangunan rohani Bapak sekalian. Khususnya di area pujian penyembahan ini. Bapak Ibu sekalian, kita ini perlu menghadirkan Tuhan yang nyata di tengah kita semua. Kita ini sedang bukan euforia. Kumpulan orang yang sedang bereforia untuk menghadirkan, oh saya dapat berkat, saya dapat mujizat. Kita tidak sedang bereforia. Tahu euforia Bapak sekalian? Kesenangan sesaat. Dan saya nggak mau saudara berpikir ketika kita nyembah Tuhan itu kayak orang dalam pil ekstasi. Seakan gede-gede lupa sama masalahnya. Karena di sini kayak dibombardir. Tuhan Allah yang akan mengerjakan sesuatu hidupmu. Tuhan yang besar. Yang kita butuhkan bukan cuma mendengar tapi mengalami. Sekarang ini sudah bisa mengalami. Kenapa kita harus bikin sesuatu yang sifatnya KKR untuk orang bisa mengalami zaman Tuhan? Kenapa? Kenapa enggak tiap minggu? Coba kita pikirkan. Lalu kita ketemu Allah yang sama kok. Kenapa enggak tiap minggu adalah sebuah ibadah di mana kita bisa mengalami zaman Tuhan tiap minggu? Kalau tiap minggu, saudara bisa lihat ada zaman Tuhan yang luar biasa, hadirat Tuhan nyata. Orang ini jadi kepingin ketemu, hari ini aku ngalami ini, minggu depan aku ngalami apa ya? Ada sesuatu yang membuat mereka tuh jadi terdorong dan ajak temennya, kamu ingin gak ngalami hadirat Tuhan? Aku di zaman Tuhan. Mungkin hari-hari ini saudara merasa kesepian. Gak ada orang yang bantu saudara. Saudara cari pertolongan di mana-mana. Tuhan datang dalam kedaulatannya menjamah Bapak Ibu sekalian. Bisa gak terjadi? Bisa Bapak Ibu sekalian. Saya berdoa sekali lagi yang seperti ini bisa muncul di gereja ini. Orang bisa mengalami ketemu dengan Tuhan secara pribadi.
Tapi dibutuhkan bayar harga Bapak sekalian. Ya. Itu butuh bayar harga Bapak sekalian. Ada orang-orang yang berdoa untuk itu. Ada orang-orang yang menjadi imam di sana. Minta Tuhan untuk Tuhan menjamah umatnya. Kita sedang tidak mempersiapkan hanya lagu para WL. Kita sedang menyiapkan dimensi rohani. Tolong bantu coba. Hari ini saya ajak istri saya Bapak sekalian. Kami berdua latar belakangnya semua dari praise and worship. Saya dulu di drum, kalau istri saya guru piano di Yamaha. Jadi sama-sama kita background-nya dari musik. Saya kasih contoh aja supaya Bapak Ibu bisa nangkep dengan mudah apa yang saya sampaikan seperti ini. Waktu saudara nyanyi, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada sebuah firman Tuhan yang sudah dijadikan lagu. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Ada? Tahu? Banyak orang melihatnya jadi takut. Lalu percaya sama Tuhan. Ya. Ada yang salah enggak dengan ayat itu? Tuhan kasih nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji. Bukan cuma nyanyi, memuji. Berarti memuji pakai hati, saudara. Ya, untuk memuji. Banyak orang akan melihatnya, banyak orang lihat, jadi takut. Lalu percaya sama Tuhan. Ada yang salah enggak? Ya, regu A. ABC kayak dulu zaman dulu kan. Cerdas cermat loh Pak John. Ada yang bisa tahu? Kira-kira salahnya di mana Pak John? Jadi takut. Wah, berarti lagunya serem banget, horor banget Pak. Apa? Apa Bapak sekalian? Gentar. Coba, supaya cepat karena saya dibatasi waktu. Ya. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Tuhan kasih apa? Nyanyian. Tuhan kasih apa? Pujian. Tuhan kasih nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji. Banyak orang melihat jadi takut. Bapak Ibu, yang namanya nyanyian itu tidak pernah dilihat. Didengar. Didengar. Tapi kenapa ayat ini tetap dituliskan dengan banyak orang melihatnya, bukan mendengarnya? Kenapa? Saya ngajar pujian menyembah di gereja ini. Karena setiap apa yang sudah dengar, sudah berubah jadi apa yang sudah dilihat. Sebab kau Allah yang besar, bukan cuma didengar, tapi dirubah. Kalau Tuhan penyembuhku, aku ini. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman Tuhan, Kau berfirman dan sembuhkanku.
Kau Tuhan penyembuhku. Lagu yang saudara dengar sudah berubah dari apa yang saudara lihat. Saudara bisa lihat apa? Orang sembuh. Bukan cuma didengar. Itu yang bikin orang jadi wow, jadi takut lalu percaya sama Tuhan. Orang jadi percaya, believe. Karena di situ ada kuasa dalam pujian. Allah bertahta atas pujian. Kalau memang sudah Allah bertahta atas pujian, masalahmu nggak bertahta lagi. Sakit penyakitmu nggak bertahta lagi. Itu saya mengajak kita ketika kita nyanyi, nyanyilah dengan iman. Tuhan tahu apa yang Bapak Ibu butuhkan. Kita tidak perlu barter. Kita tidak perlu bertransaksi dengan pujian penyembahan kita. Mari hadir dengan iman. Lakukan dengan iman Bapak sekalian. Hari ini kalau Bapak Ibu ada yang punya sakit, kita nyanyi lagu ini. Sembuh kok. Asal Bapak Ibu percaya. Asal Bapak Ibu percaya aja. Bapak Ibu punya masalah. Asal Bapak Ibu nyanyi dengan sungguh-sungguh. Iman itu bekerja. Yang membuat mujizat terjadi dalam hidup Bapak Ibu bukan sebesar apa masalahmu. Besar masalahmu bukan jadi daya tarik Tuhan untuk melepaskan mujizat di hidupmu. Yang membuat mujizat terjadi di hidupmu bukan besar masalahmu, tapi sebesar apa imanmu. Makanya Tuhan bilang imanmu yang menyelamatkan engkau. Imanmu yang menyelamatkan engkau. Imanmu yang menyelamatkan engkau. Datang dengan iman. Nyanyi dengan sungguh-sungguh. Nyanyi dengan sungguh-sungguh. Saya nggak tahu berapa banyak. Ada yang di sini datang dengan sakit? Ada? Sembuh semua? Bapak sakit apa, Pak? Gagal ginjal. Ada yang lain lagi? Ada nggak di sini yang sudah lama menikah tidak punya anak? Udah nikah berapa lama? 7,5. Ada lagi? Bapak sekalian, ini kesaksian. Jemaat saya punya adik, udah lama tidak punya anak. Kemudian dia panggil saudaranya. Saudaranya itu jauh saudara, gereja saya di Surabaya, adiknya di Papua. Dia panggil saudaranya dari Papua datang ke gereja saya. Kamu doa di gereja. Dia datang suami istri dari Papua, hanya untuk ibadah dan minta didoakan. Saya tanya, bukan saya yang menyembuhkan. Saya panggil di depan, di ibadah seperti ini, dan kami doakan. Setahun kemudian, anak kembar. Saya berdoa buat, siapa namanya? Maida. Suaminya ada? Gelar kota. Saya berdoa Bapak Ibu sekalian yang hari-hari ini kau mengalami sakit penyakit. Kesembuhan bisa terjadi. Kesembuhan bisa terjadi. Amin. Kita nyanyi sama-sama. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan. Penyembuhku. Kau sembuhkan. Kalau ada saudaramu, keluargamu yang sedang sakit, kau bisa doakan pagi ini. Dan sembuhkanku, Kau Tuhan berkati hidupmu. Kasih karunia, belas kasih dalam hidupmu. Berikan keturunan ilahi Tuhan yang berdoa. Keturunan ilah yang berguna di dalam nama Yesus. Berkati keluarga ini, suaminya, istrinya dalam nama Yesus. Kau Tuhan
Nyatakan mujizat Tuhan. Sembuhkan dalam nama. Roh Kudus bekerjalah dalam hidupmu. Biar iman bangkit dalam nama Yesus. Biar imannya bangkit, aku berdoa di dalam nama Yesus. Jamah hidupnya. Kau Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman, aku berdoa sekali lagi untuk jemaat di tempat ini. Dimanapun engkau berada, engkau duduk dimanapun. Hari ini aku lepaskan mujizat turun di hidupmu di dalam nama Yesus. Engkau yang hari-hari ini sedang membutuhkan jamahan Tuhan, aku berdoa engkau akan terima pagi ini di dalam nama Yesus. Tidak ada lagi penundaan. Aku katakan tidak ada lagi penundaan di dalam nama Yesus. Alami sekarang dalam nama Yesus. Engkau akan pulang mengalami jamahan Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan, mengalami kemurahan Tuhan di hidupmu. Terjadi dalam nama Yesus. Terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus berdoa. Amin. Coba saudara lihat 1 Samuel 3 ayat yang pertama. 1 Samuel 3 itu yang pertama. Dikatakan Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Dikatakan pada masa itu firman Tuhan jarang dan penglihatan pun tidak sering. Pada waktu zamannya Imam Eli, dikatakan firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada waktu itu ibadahnya tetap ada nggak Pak sekalian? Ada. Ibadahnya tetap ada, tapi manifestasi Tuhannya tidak ada. Dikatakan jarang, tidak sering. Pertanyaannya, apakah memang Tuhan memang bikin desain ibadah seperti itu? Ini yang kadang-kadang kita tanya, kok kan enggak harus seperti itu terus Pak? Dikatakan jarang, tidak sering. Semua yang terjadi pada waktu semua jadi rutinitas Bapak sekalian. Korban tetap ada, pujian mungkin tetap ada waktu itu. Orang tetap bawa korban. Tapi Hofni Pinehas tidak berfungsi sebagai seorang imam. Supaya saya singkat mungkin pelajaran hari ini. Gak semua orang yang melayani di gereja kita adalah seorang imam. Jubahnya imam, jabatannya imam. Tapi gak berfungsi sebagai imam. Ini yang terjadi membuat kemerosotan terjadi luar biasa. Dan mungkin saat ini Bapak Ibu sekalian kita ini juga mengalami masa-masa yang sama. Dulu saya bisa lihat orang dengan mudah disembuhkan. Bapak sekalian, orang di luar sana butuh. Yang butuh mujizat banyak. Jangan berpikir, enggak apa-apa kok. Saya lagi enggak butuh. Iya, Anda enggak butuh. Orang lain di luar sana butuh. Yang butuh zaman Tuhan banyak Pak sekalian. Masalahnya kita ini sudah terbiasa bawa diri kita jadi iman yang egois. Apa maksud saya dengan iman yang egois?
Kalau Bapak Ibu percaya sama Tuhan, Bapak Ibu percaya untuk diri sendiri apa untuk orang lain? Kebanyakan untuk diri sendiri, saya diberkati. Berapa banyak kita pakai iman kita untuk orang lain? Jarang, hampir nggak pernah. Aku berdoa dalam nama Yesus, kamu sembuh dalam nama Yesus. Keluargamu dipulihkan dalam nama Yesus. Kita pakai iman kita untuk jadi blessing buat orang lain. Berapa banyak? Jarang. Hampir nggak pernah. Tapi itu terjadi, culture yang ada dalam gereja sekarang adalah culture iman yang egois itu. Ya begitu. Tapi saya berdoa, akan ada sebuah masa di mana kebangunan rohani itu akan terjadi kembali. Bapak Ibu bisa lihat mujizat terjadi di mana-mana. Itu membuat orang percaya, orang takut. Karena apa yang saudara pujikan, naikkan di hadapan Tuhan, sudah berubah. Jadi sesuatu yang bisa dilihat. Enggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kata bagi Tuhan tidak ada yang mustahil itu bukan cuma untuk didengar, tapi untuk dialami. Kalau hari-hari ini kita sudah mengalami sesuatu yang jarang, tidak sering, jangan sampai hilang. Saya mau tanya, omnya namanya siapa om? Chandra. Kalau ada di dompet, ada 1.000 rupiah sama 1.000 dolar, yang hilang yang dicari yang mana om? Kenapa om? Nilainya besar. Saya mau tanya Bapak sekalian, buat Tuhan, kehadiran Tuhan di gereja ini mahal gak? Masalahnya kita nganggap itu jadi uang 1.000 rupiah. Ngalami ya enggak apa-apa, enggak ngalami enggak apa-apa. Loh cuma 1.000. Ketemu enggak apa-apa, enggak ketemu ya enggak apa-apa. 1.000. Tapi kalau itu mahal, saudara bakal cari itu habis-habisan. Kalau perjumpaan dengan Tuhan itu buat saudara mahal, saudara akan kejar itu habis-habisan. Saudara akan cari itu habis-habisan. Saya berdoa sekalian, hari-hari ini kita sedang di zaman Tuhan, hati kita. Saya mau kasih firman Tuhan hari ini, apa yang buat Tuhan penting, jadikan itu penting. Apa yang buat Tuhan itu mahal, jadikan mahal. Mana yang berharga, jadikan berharga, Bapak sekalian. Jangan semudah itu, Bu. Tidak apa-apa kan hari ini yang penting kita punya iman Tuhan hadir. Tuhan mau ketemu sama saudara. Jangan bikin rendah ibadah kita sendiri. Jangan turunin standar kita sendiri. Lalu dia tuh harus bayar mahal di atas kayu salib untuk ketemu sama saudara. Relation itu mahal buat Tuhan. Hubunganmu dengan Tuhan itu mahal Bapak sekalian. Nah kita kalau bikin murah, pokoknya datang ibadah ya sudah kan. Terjadi apa kan terserah sudah. Mana yang berharga buat Tuhan, jadikan berharga buat saudara. Mana yang penting buat Tuhan, jadikan penting buat saudara. Jangan bikin 1.000 dolar itu jadi 1.000 rupiah nilainya. Beda. Saya hari ini mau tanamin hati kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, sayang sama Tuhan. Sayang sama Tuhan. Tuhan itu sudah sayang sama Bapak Ibu sekalian. Yang saya bisa share sama Bapak Ibu, Tuhan sayang sama Bapak Ibu. Gak akan dibiarkan Bapak Ibu sendirian. Lu kenyataannya sendiri. No. Dia Allah Immanuel. Saya mau kasih tahu Bapak sekalian, saya gak tahu di sini saya merasa ada sesuatu yang Tuhan taruh di sini. Mungkin ada di antara saudara yang sekarang ini lagi merasa sendiri.
Bapak sekalian, yang tidak boleh, tidak baik manusia seorang diri saja itu, saya mau kasih tahu, yang tidak boleh adalah lonely. Alone itu tidak masalah, sendiri nggak masalah, tapi lonely itu bahaya. Bapak Ibu bisa di tengah sekian banyak orang tapi merasa apa? Sendiri, itu lonely. Aku nggak punya orang, aku nggak punya bantu, aku nggak ada yang support, aku nggak ada yang tolong. Karena itu gereja perlu menghadirkan Tuhan yang nyata buat jemaat. Karena tidak boleh satu jemaat pun merasa sendiri. Jemaat punya iman, aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Katakan di hadapan Tuhan, terima pagi ini kemenangan darimu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat apa? Ku terima sekarang kemenangan dan. Bapak Ibu percaya gak firman ini? Saudara punya Tuhan yang besar. Amin. Kalau di sebelahmu ada suami istri saling menguatkan. Ada orang yang mungkin saudara di sampingmu, saudara gak kenal gak apa-apa, bilang Tuhan kita Allah yang besar. Tuhan kita tuh Allah yang besar, Bapak sekalian. Gak boleh di sini ada yang merasa sendiri. Saya hari ini tengking di dalam nama Yesus. Perasaan-perasaan sendiri. Karena Tuhan sayang sama saudara. Bahkan rohnya itu tinggal di dalam Bapak Ibu. Dia gak pernah cabut firman itu. Bapak Ibu sekarang alami kehadiran Tuhan. Makanya saya rindu. Kalau setiap ibadah seperti ini, orang pulang ibadah seger. Kenapa? Ketemu Tuhan. Karena ngalami firman itu nyata. Orang kalau menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar gampang. Orang Jawa bilang enteng mulutnya. Cerita itu gampang, Tuhan itu luar biasa, gampang. Karena Bapak Ibu adalah saksi dari perbuatan Allah yang besar itu. Bukan cuma duduk minggu, pulang, datang lagi minggu, pulang lagi. Gak capek Bapak sekali kayak itu terus. Tuhan tuh kepingin peluk Bapak Ibu sekalian. Tuhan kepingin sayangi Bapak Ibu. Bapak itu mahal di hadapan Tuhan. Amin. Dikatakan firman Tuhan waktu zaman Eli. Penglihatan gak sering, jarang. Kenapa sih kita mesti mengaminkan yang seperti ini? Dan kita harus sepakat yang seperti ini. Enggak apa-apa. Enggak terjadi, enggak apa-apa. Saya berdoa, Bapak sekalian. Pada waktu zamannya Paulus dan Silas waktu di penjara itu bisa terjadi saat ini juga. Coba sedikit melenceng ke sana. Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai ayat yang ke-26. Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Berarti apa? Tidak dalam hati.
Karena orang lain mendengarkan mereka. Bapak Ibu sekalian, ini sekarang kalau muji Tuhannya dalam hati bertobat. Karena kita bukan aliran kebatinan. Bilang sama kanan kiri, kita bukan aliran kebatinan. Jadi semuanya kebatinan. Kalau semua kebatinan, yuk sekarang jadi WL-nya, kita mimpin dalam hati. Saya khotbah dalam hati. Kita bukan aliran kebatinan. Paulus Silas berdoa, nyanyikan puji-pujian. Yang lain mendengarkan. 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ini yang saya maksudkan Bapak Ibu sekalian buat kita. Pujian, penyembahan yang Bapak Ibu naikkan bukan hanya untuk dirimu. Ketika Paulus dan Silas berdoa memuji Tuhan, bukan cuma belenggunya sendiri yang terlepas, tapi belenggu orang-orang yang lain yang sedang terikat juga terlepas. Loh, enggak ada sing ngomong amin, Rek. Tiwas aku semangat keringetan kayak gini. Bapak Ibu mau hidupmu dipakai Tuhan? Tuh contoh tuh Paulus sama Silas. Kondisinya yang sedang tidak baik lagi didera. Habis dipukuli, habis disiksa mungkin. Dia berdoa, dia nyanyi. Ini kata-kata saya buat saudara, sebelum saya mau akhiri nih, jamnya jalan terus. Nanti saya dimarahi sama Pak Peter. Dengar kata-kata saya, ikut Tuhan itu bukan pakai perasaan, tapi pakai ketaatan. Kalau Paulus Silas pakai perasaan lagi gak enak artinya. Udah diutus Tuhan, digebukin lagi. Dia nyanyi muji Tuhan. Ketaatan. Bilang sama kanan-kirinya, jangan pakai perasaan bro. Sis, AI, susu. Om, tante. Bisa lengkap nih. Koko. JJ, jangan pakai perasaan. Pakai apa? Ketaatan. Bilang sama kanannya, hidup dengan ketaatan. Yang dibutuhkan jemaat yang sekarang modelnya adalah jemaat yang dalam hidup dalam ketaatan. Saya nggak butuh jemaat yang sensitif, tapi saya butuh hati yang lembut. Tahu sensitif sama lembut bedanya apa? Oh, tahu semua. Berarti banyak yang sensitif. Coba yang sensitif angkat tangan. Gak ada. Saya yakin di tempat ini tidak ada. Tidak ada yang ngaku. Di sini tempatnya taat semua. Hatinya lembut, hati mudah diajar. Mulai sekarang gak boleh lagi batin. Ngomong, Pak. Dilepaskan suaranya. Nyanyi sungguh-sungguh di depan Tuhan. Bayangin, itu hukuman-hukuman lain denger. Nyanyi. Aku punya Tuhan yang besar. Hukuman lain denger. Gempa. Kita musiknya sound system sampai 1000-an buat gak gempa-gempa. Pasang subwoofer 20, 30 mungkin. Gak gempa-gempa, itu gak pakai sound system Bapak sekalian. Tapi Tuhan bekerja. Bukan cuma Paulus dan Silas dilepaskan. Tapi orang-orang yang lain yang terikat juga dilepaskan. Itu loh Tuhan mau panggil hidupmu untuk melepaskan banyak yang terikat. Pakai kuasa pujian. Pakai kuasa doa. Jangan remehkan Bapak sekalian. Kenapa kok telat? Sik nyanyi. Duh. Apa karaoke itu?
Belum khotbah saya nyanyi. Iki jembati piye to, Bro? Saya nyanyi. Kita ini bukan karaoke, Bapak sekalian. Kuasa, pujian itu tetap ada. Tuhan tetap merespon dari surga. Saya latih zaman saya nggak boleh telat. Setahun saya ngajari. Sampai tak kuncani sama saya. Betul, tanya sama istri saya. Kami tak kunci. Setahun saya ngajar. Saya bilang ini, untuk urusan 2 jam kalau kamu nggak beres, gimana kamu urusan 24 jam? Gimana urusan seminggu? Tuhan kasih 7 kali 24 jam dengan penuh berkat Tuhan. Urusan 2 jam gak beres. Ini ibadahnya baru 2 jam loh, bukan 12 jam. Tahu gak Bapak sekalian? Ada mujizat di tempat ini. Gak cuma Bapak Ibu yang butuh sekali lagi. Orang di luar sana sedang membutuhkan zaman Tuhan. Jangan bilang, Pak, saya memang gak biasa mendoakan. Nanti kalau orangnya mati gimana? Cari yang lain. Orang sakit, kalau saya doain mati Pak, cari yang lain. Terus doain sampai yang sembuh muncul. Itu kayak teori buka kartu. Hari ini ketemu 2, wajib ketemu 2, sampai ketemu asnya. Terus, lo yang nyembuhin bukan Bapak Ibu kok. Kalau orangnya didoain meninggal, itu memang sudah wayai. Tahu wayai Pak? Sudah waktunya, tadi pakai bahasa roh tadi. Sudah waktunya. Saya ini sudah ngalami Bapak sekalian. Yang barusan Delta itu, saya termasuk orang yang sudah mau mati. Jadi kalau orang bilang, Pak, saya ini hidupnya setengah mati. Oh, belum ngerti kamu namanya setengah mati. Saturasi saya tinggal 50. Di rumah sama istri saya. Istri saya dokter. Gak punya rumah sakit, gak ada oksigen, saturasi 50. Hidup gak mati, belum wayai. Ilmunya sudah masuk ini, udah mulai masuk ini. Belum waktunya gak berangkat Bapak sekalian. Waktu itu saya diceritai teori panjang umur. Tapi ini jangan praktekkan ya. Teori panjang umur. Satu kali ada emak-emak ditanya sama dokter. Mak, kok bisa sampai panjang umur? Kenapa Mbak? Apa? Kok saya sampai panjang umur? Apa? Duh, ternyata dokter tahu ini rahasianya panjang umur. Nggak kerungu. Jadi waktu dipanggil Tuhan, orang kerungu. Jadi waktu Tuhan panggil nggak kerungu. Jadi awet. Oh jangan ini jadikan kebenaran loh. Ini saya cuma guyonan Bapak sekalian. Tapi saya berharap Bapak Ibu sekalian hari-hari ini orang bisa menjawab kerinduan Tuhan. Hadirkan hadirat Tuhan yang nyata dalam setiap ibadah Bapak sekalian. Bayar harga. Doa. Gak ada namanya revival gak pakai doa. Gak ada. Gak ada. Kalau saudara mau ibadah ngalami mujizat Tuhan, ngalami perbuatan Tuhan yang besar, harus ada orang yang berharga berdoa. Kalau gak berdoa, saudara lebih sakti dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saja berdoa. Lah kita kepingin pelayanan tanpa doa, lebih sakti gak? Lebih sakti. Hari-hari ini saya mengajak Bapak sekalian, nyembah Tuhan. Sebelum saya akhiri ibadah hari ini, dimanapun Bapak sekalian yang sedang menghadapi masalah, percaya, Tuhan pasti jawab. Tapi saya minta dengan sungguh-sungguh, ketika saudara nyembah Tuhan, jangan ada barter di situ. Jangan. Ku kagum hormat akan Engkau. Waktu nyanyi lagu ini jangan ada barter. Ku hormat akan Engkau.
Mari sama-sama kita berdiri. Dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum. Ku kagum hormat akan Engkau. Mari kita semua sembah Tuhan. Semua pelayan Tuhan di sini, engkau sembah Tuhan. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum. Amin. Bapak Ibu sekalian, akan Engkau ku kagum, hormat akan Engkau, ku kagum hormat. Katakan Kau Allah, Kau Allah yang layak dipuji. Sekali lagi katakan ku kagum, akan Engkau, ku kagum hormat. Kau Allah yang layak. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan hari ini. Ku kagum hormat. Persembahkan pujian dan penyembahanmu di hadapan Tuhan. Hormat. Amin. Amin. Sekali lagi katakan, ku kagum hormat, ku kagum Kau Allah, dipuji. Ku kagum akan ku kagum apa? Ku kagum apa? Kau Allah yang layak dipuji. Segala pujian dan syukur
apakah dengan apakah ku balas kasih-Mu. Segala hormat kemuliaan, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau Tuhan yang selamatkanku, Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur hanya bagi Tuhan saja. Bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu, hanya yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian syukur tunaikan pada Tuhan. Pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu. Haleluya. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sekarang dikatakan segala pujian dan syukur, pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kebaikan, apakah ku balas kasih-Mu. Segala hormat kemuliaan, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sembah Engkau Yesus selama-lamanya. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus,
Kasih-Mu sungguh berlimpah atas kehidupan seluruh umat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan memelihara hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan menyertai kami dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Tuhan melindungi kami dan Tuhan memberkati seluruh keluarga kami. Dimanapun kami berada, kami melangkah, kami boleh dipimpin oleh Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumi, hasil ternakmu, diberkati bakulmu dan tempat adonanmu, diberkati engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar, dan Tuhan memerintahkan berkat ke atasmu, ke dalam lumbungmu, dalam segala usahamu, dan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, dan Tuhan menetapkan engkau menjadi umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka semua berkat-berkat ini akan datang mengalir kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan firman suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari jemaat Tuhan, kita mengangkat tangan bersama-sama. Kita akan pulang dengan membawa berkat, yaitu damai sejahtera dan sukacita dari Bapa surgawi, kasih setia, kebaikan, kemurahan dan anugerah dari Tuhan Yesus di dalam persekutuan oleh kuasa Roh Kudus yang menuntun langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya berkata haleluya.